Bab 291. Begitu dia melihat, Yi Feng tengah mencengkeram jubah hitam Lu Benwei dan menginjak-injaknya dengan kakinya, tendangan demi tendangan. Wow, guru, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Lu Benwei tidak lagi memiliki penampilan santai seperti sebelumnya. Dia memeluk paha Yi Feng dan mengeluarkan suara tangisan. Adegan ini benar-benar membuat Huang Wujing dan elemen air tercengang hingga membatu. Apakah dia masih orang yang sama yang telah menaklukkan elemen air dengan patuh? Di depan Yi Feng, dia sebenarnya sangat rendah. Dan Yi Feng memikirkan hal ini, Huang Wujing merasakan pikirannya bergetar hebat. Untuk memastikan tebakannya di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri lagi. Akhirnya dia memberanikan diri untuk berjalan ke arah Yi Feng. Tua, dia mendecakkan bibirnya, menyadari bahwa dia tidak berani lagi memanggil Yi Feng dengan sebutan adik. Namun, Yi Feng, setelah menendang Lu Benwei, bertanya sambil tersenyum lembut, "Kakak, apakah kamu punya sesuatu?" Saya, Huang Wujing tidak tahu bagaimana cara berbicara. Di tengah kegelisahan di hatinya, dia mengeluarkan ukiran kayu kecil yang diberikan Yi Feng kepadanya dan bertanya, "Aku ingin bertanya kepadamu, dari mana sebenarnya ukiran kayu ini berasal?" "Kakak, melihat ingatanmu, bukankah aku bilang aku mengukirnya sendiri?" Yi Feng tersenyum. Huang Wujing terkejut dalam hatinya. Meskipun Yi Feng memang pernah memberitahunya sebelumnya bahwa dia sendiri yang mengukirnya, dia mengira itu hanya sesuatu yang Yi Feng buat begitu saja, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Tetapi saat ini, dengan Yi Feng yang menegaskan kembali bahwa ukiran kayu ini diukir olehnya, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan keasliannya. Hanya saja dia masih merasa itu agak tidak dapat dipercaya. Mungkinkah pemuda ini, yang telah bersamanya siang dan malam dan terlihat sangat lembut, benar-benar seorang guru yang tak tertandingi? "Ada apa, saudara? Apakah ada yang salah?" Yi Feng dengan santai mengambil ukiran kayu kecil itu dari tangan Huang Wujing. Kemudian tiba-tiba menyadari dan berkata dengan nada meminta maaf, "Itu benar-benar retak. Aku benar-benar minta maaf, saudaraku." Yi Feng tampak agak malu. Ukiran kayu ini dibuat saat ia pertama kali belajar mengukir. Bahan dan teknik yang digunakan tidak terlalu bagus. "Bagaimana dengan ini, saudaraku? Aku akan memberimu beberapa lagi." Yi Feng dengan santai melemparkan bayi besar itu ke tanah. Namun, kata-kata santai Yi Feng langsung mengejutkan Huang Wujing. Apakah kamu punya lagi?" Katanya dengan leher memerah. "Tentu saja ada. Ini bukan barang langka. Aku masih punya 6 lagi di sini. Ditambah dengan yang kuberikan padamu sebelumnya, semuanya sudah 1 set." Sambil berbicara, Yi Feng meraba-raba dalam pelukannya dan mengeluarkan semua Calabash Brothers lainnya, memegangnya di tangannya dan menyerahkannya kepada Huang Wujing sambil tersenyum, "Ayo, saudara, semuanya milikmu." Melihat pemandangan ini, Huang Wujing terkesiap dan gemetar dalam tangannya yang terulur. Melihat beberapa Calabash Brothers di tangan Yi Feng, dia merasa sangat tidak percaya. Bagaimana mungkin item sekuat itu bisa memiliki begitu banyak item yang bisa dikeluarkan begitu saja? Itu sungguh mengerikan. Dan pada saat ini, dia juga sepenuhnya mengonfirmasi identitas Yi Feng sebagai seorang master. Sebab satu Calabash Brother mungkin secara tidak sengaja jatuh ke tangan Yi Feng, namun tidak mungkin begitu banyak Calabash Brothers jatuh ke tangannya secara tidak sengaja. Tanpa sengaja, dia tersenyum pahit. Dia selalu enggan mengungkapkan identitasnya di depan Yi Feng, karena takut identitasnya akan membuat Yi Feng takut. Tapi sialnya, sekarang sepertinya itu tidak terjadi sama sekali. Ternyata dalam hubungan keduanya, Huang Wujing adalah adik laki-lakinya. Yi Feng adalah kakak laki-laki yang takut berbicara tentang identitasnya karena takut membuatnya takut. Memikirkan hal ini, wajah Huang Wujing menjadi merah padam, dia merasa tidak punya tempat untuk dirinya di hadapan Yi Feng. Yang lebih konyol lagi adalah dia bahkan memberi Yi Feng liontin giok untuk melindungi hidupnya. Dia tidak tahu bahwa sesuatu yang diambil Yi Feng dengan santai dapat melindungi hidupnya, Huang Wujing. Dan kalau dipikir-pikir lagi, saat Yi Feng menganggap tempat yang kacau ini sebagai objek wisata, dia tetap merasa Yi Feng cukup naif dan bodoh. Tetapi jika dilihat dari kemampuan Yi Feng saat ini, tempat kacau macam apa ini yang tampak seperti hanya objek wisata di matanya?
Senior, ini semua salah Huang Wujing karena tidak peduli pada orang lain. Aku harap kau menghukumku atas kesalahanku sebelumnya. Kata Huang Wujing dengan khawatir sambil menundukkan tubuhnya karena kagum. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Yi Feng buru-buru membantu Huang Wujing berdiri dan berkata dengan tegas, mengapa kau tiba-tiba memanggilku senior? Meskipun menurutku keterampilan mengukirku cukup bagus, hubungan kita tidak boleh berubah hanya karena sebuah ukiran. Bukankah kau terlalu sopan? Anda, melihat penampilan Yi Feng, Huang Wujing tertegun. Dia sangat tersentuh di dalam hatinya. Saudaraku, aku jarang punya teman baik sepertimu. Jika kau berubah seperti ini hanya karena sedikit keterampilan mengukirku, aku seharusnya tahu lebih baik daripada memberimu Calabash Brothers, kata Yi Feng tegas. Mendengar ini, Huang Wujing bahkan lebih tersentuh hatinya. Tetapi pada saat yang sama, dia tiba-tiba memahami mentalitas Yi Feng saat ini, yang persis sama dengan mentalitasnya saat pertama kali melihat Yi Feng. Lagi pula, para master itu kesepian. Terbiasa disanjung sepanjang waktu, tidak mudah menemukan seseorang yang bisa Anda ajak terbuka. Tentu saja, baru sekarang dialah yang tampak menarik di mata Yi Feng. Baiklah. Huang Wujing mendesah dalam hati. Tampaknya Yi Feng tidak berniat mengungkap semua ini. Kalau begitu, dia, Huang Wujing, juga tidak akan melakukannya. Dia hanya bisa bekerja sama dengan Yi Feng dan terus memainkan peran sebagai orang yang menarik ini. Lagi pula, berteman dengan karakter seperti itu merupakan anugerah yang telah ia pupuk di kehidupan sebelumnya. Nona, Anda baik-baik saja. Pada saat ini, Yi Feng datang ke elemen air dan dengan lembut membantunya berdiri, sambil bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja. Elemen air menampakkan ekspresi kewalahan dan menjawab dengan panik. Bagaimanapun, dia baru saja menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pemuda itu menginjak-injak orang berjubah hitam yang mengerikan itu dengan liar. Apa yang tersirat di sini? Itu menyiratkan bahwa orang di depannya bahkan lebih menakutkan daripada orang berjubah hitam. Itu adalah suatu eksistensi yang tidak berani ia bayangkan. Dia melirik Huang Wujing dengan kecemburuan yang mendalam di matanya. Dia cemburu karena Huang Wujing entah bagaimana terlibat dengan karakter seperti itu. Dia tahu bahwa meskipun tingkat kultivasinya saat ini lebih tinggi dari Huang Wujing, dia tidak akan pernah bisa melampaui Huang Wujing. Nona, jangan berkeliaran di masa depan. Anda kebetulan bertemu dengan saya hari ini. Jika itu orang lain, saya khawatir Anda tidak akan bisa pergi hari ini. Yi Feng menegur elemen air dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, kata-katanya tidaklah tidak masuk akal. Gadis secantik itu di tempat terpencil seperti itu akan dengan mudah membangkitkan pikiran-pikiran tidak senonoh dari orang lain. Bahkan jika ada sedikit saja niat jahat, itu kemungkinan akan mengakibatkan konsekuensi yang serius. Tetapi kata-kata Yi Feng tiba-tiba membuat elemen air menggigil. Peringatan dalam kata-kata Yi Feng sangat kuat. Bab 292. Tampaknya dia sudah lama mengetahui tujuannya dan tidak berani mengambil tindakan terhadap karakter seperti dia. Itulah sebabnya dia membiarkannya lolos. Terima kasih banyak. Elemen air mengucapkan terima kasih sebelum segera menghilang dalam kabut. Tidak lama setelah kepergian elemen air, kabut pun cepat menghilang. Dan Yi Feng akhirnya mewujudkan keinginannya untuk menyeberangi pegunungan bersama Huang Wujing, dan tiba di kota. Namanya adalah Kota Air Pegunungan. Kota Air Pegunungan ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Baru sekarang Yi Feng akhirnya mengerti apa yang disebut keindahan. Di sini, tidak ada jalan datar atau jalan raya. Semua bangunan terletak di puncak gunung yang terjal, tepi tebing, dan di depan air terjun. Dan bangunan-bangunan ini juga dirancang secara cerdik agar menyatu sepenuhnya dengan pegunungan dan perairan. Hebat, hebat, hebat. Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Tempat ini benar-benar merupakan kombinasi sempurna antara keajaiban alam dan usaha manusia. Haha, adik kecilku senang, itu bagus. Huang Wujing tertawa terbahak-bahak. Namun, setelah mengetahui identitas asli Yi Feng, ia masih membutuhkan banyak keberanian untuk terus memanggil Yi Feng dengan sebutan itu. Segera setelah itu, Huang Wujing membawa Yi Feng ke sebuah halaman kecil. Di halaman, aliran air terjun mengalir sementara paviliun dan bangunan berdiri seperti batu giok. Haha, saudara, apakah ada anggur? Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk duduk di bangku batu dan bertanya.
Ada anggur, ada anggur. Hari ini aku akan membiarkanmu minum sepuasnya. Huang Wujing buru-buru memanggil orang-orang untuk membawa semua jenis anggur berkualitas, sambil juga memanggil sekelompok gadis muda untuk berdansa. Setelah minum secangkir bersama Huang Wujing dan melihat skeleton Wei yang murung duduk di samping, mata Yi Feng berkedip sedikit. Hatinya agak tidak rela. Dia juga merasa sedikit bersalah karena bersikap terlalu keras tadi. Lagi pula, meskipun orang ini tidak membuat segalanya mudah baginya, Yi Feng telah lama menganggap skeleton Wei sebagai salah satu temannya di dalam hatinya setelah sekian lama bersamanya. Apakah aku baru saja menghancurkanmu? Yi Feng menarik skeleton Wei ke samping, menepuk-nepuk tulangnya ke atas dan ke bawah melalui jubah hitamnya, sambil bertanya. Skeleton Wei menggelengkan kepalanya, namun penampilannya penuh dengan keluhan. Jarang sekali bisa datang ke tempat seindah ini. Bersenang-senanglah sendiri. Yi Feng mengeluarkan kantung uang, menghitungnya, dan menyerahkannya kepada skeleton Wei dengan ekspresi sedih. Keluar. Melihat ini, seluruh tubuh skeleton Wei bergetar dan dia menjadi bersemangat. Tangannya bergegas mengambil kantong uang itu. Menyaksikan adegan ini, mata Huang Wujing berkedip-kedip gelap. Sosok berjubah hitam ini adalah seseorang yang tidak berani dia singgung dengan mudah di depan Yi Feng. Yun Lang, cepatlah bawa ini. Bawalah saudara ini berkeliling kemana-mana. Huang Wujing bergegas memberi perintah. Ya, Yun Lang mengangguk cepat. Sekarang, dia juga tidak berani ceroboh sedikit pun, dan sudah lama memahami kepicikan sudut pandangnya sebelumnya. Pada saat ini, skeleton Wei meninggalkan halaman dengan gembira dan bersemangat, mengikuti Yun Lang. Haha, aku merepotkan saudara. Tinggal kita berdua saja. Mari kita minum sepuasnya. Yi Feng mengangkat gelas anggurnya dan tertawa. Bagus, 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 minum sepuasnya. Huang Wujing juga mengangkat gelasnya. Huang Wujing, jadi kamu benar-benar kembali. Tepat saat keduanya asyik minum-minum sepuasnya, terdengar suara dari luar gerbang halaman. Melihat ini, raut wajah Huang Wujing sedikit berubah. Ia buru-buru meletakkan gelas anggurnya dan berkata, adik kecil, aku akan pergi sebentar dan segera kembali. Silakan, saudara. Yi Feng tertawa. Setelah mendapat persetujuan Yi Feng, Huang Wujing bergegas keluar. Di luar gerbang halaman berdiri seorang wanita cantik mengenakan rok panjang dan seorang pria tua mengenakan jubah abu-abu. Apa tujuan kalian berdua ke sini? Huang Wujing berteriak dengan marah, bicaralah, apa urusanmu mencariku? Jika kamu tidak punya apa-apa, cepatlah pergi. Aku sibuk dan tidak punya waktu untuk mengganggumu. Oh, Huang Wujing, sikapmu sekarang agak acuh tak acuh. Kau benar-benar tidak sabaran dengan kami. Dengan siapa kau minum sampai kau mabuk? Wanita berok panjang itu mengernyitkan hidungnya dengan nada mengejek saat bertanya. Bukan urusanmu. Cepat pergi, pergi. Huang Wujing melotot ke arah mereka dengan tidak sabar, sambil melambaikan telapak tangannya. Huang Wujing, kami datang mencarimu untuk membahas cara berurusan dengan orang kepercayaan 5 elemen itu. Itu urusan penting. Wanita berok panjang itu berkata dengan serius. Kalau begitu, pergilah dari sini. Tidak ada urusan yang lebih penting daripada apa yang kulakukan sekarang. Huang Wujing terus mengusir mereka. Oh, kalau begitu, aku ingin melihat dengan siapa sebenarnya kau minum sehingga kau mengabaikan masalah penting dari 5 elemen. Wanita berok panjang itu berkata dengan marah. Auranya yang menyelidiki diam-diam meresap ke halaman tanpa suara. Lalu dia tertawa dingin. Huang Wujing, beraninya kau. Kupikir ada orang penting yang membuatmu tidak sabar dengan kami. Ternyata dia hanya orang biasa. Bab 293. Bukankah dia hanya manusia biasa? Dasar bodoh. Huang Wujing berkata dengan suara berat, lebih baik kau tutup mulut, atau kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Setelah berbicara, Huang Wujing dengan marah mengibaskan lengan bajunya dan hendak pergi. Namun, ketika si cantik berok panjang melihat Huang Wujing seperti ini, dia malah semakin tertarik. Dia buru-buru menghentikan Huang Wujing dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Huang Wujing, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihatmu seperti ini sebelumnya. Hari ini aku akan mengatakannya padamu di sini. Jika kamu tidak memberitahuku siapa sebenarnya pemuda ini, aku tidak akan pergi. Huang Wujing menatap si cantik berok panjang dengan amarah di wajahnya. Namun, dia juga tahu karakter wanita ini.
Dia menoleh ke belakang dan mendengus, aku bisa memberitahumu, tetapi sebaiknya kamu tidak mengatakannya, kamu tahu itu dan segera keluar dari sini. Hei, cepatlah katakan padaku, jangan membuatku penasaran. Selera makan si cantik berok panjang pun tergugah, lalu ia buru-buru bertanya. Huang Wujing menatap Yi Feng yang sedang minum sendirian di halaman, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun kamu tidak bisa melihat tingkat kultivasinya, dia jelas merupakan sosok yang sangat menakutkan. Aku bahkan curiga dia sama sekali bukan seorang kaisar bela diri. Bukan kaisar bela diri. Si cantik berok panjang sedikit terkejut dan berkata tak percaya, mungkinkah dia makhluk abadi dari surga? Itu benar. Huang Wujing mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tapi bukankah jalan menuju keabadian telah terputus? Sekarang di benua sungai abadi, dari mana datangnya keabadian? Tanya si cantik berok panjang dengan ragu. Siapa yang bisa memastikannya, tapi aku merasa dia abadi. Ada penegasan tegas dalam kata-kata Huang Wujing. Sebab jika dia bukan seorang abadi, tidak mungkin menjelaskan ukiran Yi Feng yang bisa membunuh Huo Xing dan yang lainnya. Setidaknya, Huang Wujing yakin bahwa bahkan seorang kaisar bela diri 10 kehidupan tidak dapat mencapai cara seperti itu. Belum lagi Yi Feng, dari uraian Yunlong saja, cara Kulong Wei mencengkeram Sui Xing dengan satu tangan juga melampaui kemampuan seorang kaisar bela diri 10 kehidupan. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang seharusnya kukatakan padamu. Sekarang cepatlah keluar dari sini dan jangan ganggu kami saudara-saudara yang sedang minum, kalau-kalau kau membuatnya tidak senang. Huang Wujing berkata dengan serius. Saudara, namun si cantik berok panjang menangkap kata kunci itu dan bertanya dengan heran. Huang Wujing ragu sejenak, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh, benar sekali, saudara-saudara. Hahaha, namun, si cantik berok panjang tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Tanya Huang Wujing dengan muram. Aku tertawa melihatmu, Huang Wujing, menjadi begitu naif. Si cantik berok panjang berkata sambil terkekeh, awalnya saat kau mengatakan dia adalah kaisar bela diri 9 kehidupan, dengan sikapmu terhadapnya aku bisa mempercayainya sampai batas tertentu. Namun kau bersikeras bahwa dia adalah semacam makhluk abadi, dan bahwa dia adalah saudaramu. Tidakkah kau pikir itu agak menggelikan? Di mana kau bisa menemukan seorang makhluk abadi yang mau menerima kaisar bela diri 2 kehidupan sepertimu sebagai saudara? Terserahlah kalau kau tidak percaya. Wajah Huang Wujing memerah dan dia berteriak dengan marah. Aku tidak bilang aku benar-benar tidak percaya. Mundurlah dan katakan, bahkan jika apa yang kau katakan itu benar, dan dia benar-benar abadi, tidak akan berlebihan untuk memperkenalkan kita untuk berkenalan, kan? Kata si cantik berok panjang. Lagi pula, menjamu 3 orang bersama-sama pasti lebih bijaksana daripada kau menjamunya sendirian, kan? Huang Wujing mengerutkan kening. Apa yang dikatakan wanita ini tidaklah tidak masuk akal. Yang lebih penting, dia tahu karakter wanita ini. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, dia tidak akan pergi. Daripada membiarkan dia membuat masalah di sini tak terkendali, lebih baik menyetujui permintaannya. Baiklah, tapi aku akan bertanya padanya terlebih dahulu. Tidak apa-apa jika dia setuju. Huang Wujing berkata dengan sungguh-sungguh, lalu berjalan kembali ke halaman dalam. Adik kecil, 2 orang teman lamaku tahu bahwa kamu ada di sini dan juga ingin datang dan berkenalan denganmu. Bagaimana menurutmu? Tanya Huang Wujing. Oh, mereka baik sekali. Suruh mereka masuk secepatnya, kata Yi Feng sambil tersenyum. Oke, mendengar ini, Huang Wujing berjalan kembali ke halaman luar. Baiklah, apa katanya? Tanya si cantik berok panjang. Kakakku setuju untuk bertemu denganmu, tapi sebelum bertemu, ada beberapa hal yang harus aku ceritakan kepadamu terlebih dahulu. Huang Wujing berkata dengan serius. Pertama, jangan bersikap kasar di depannya. Kedua, dia menyembunyikan identitasnya. Pada saat yang sama, aku juga berpura-pura menjadi orang biasa di hadapannya. Meskipun dia sepenuhnya menyadari semua ini, kamu tidak boleh mengungkapkannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Huang Wujing, karena bersikap bermusuhan. Oke, tidak masalah. Si cantik berok panjang setuju. Kamu bisa pergi, kali ini aku tidak akan pergi. Pada saat ini, tetua berbaju abu-abu yang selama ini tidak berbicara, menolak mentah-mentah dengan wajah tanpa ekspresi.
Jelas dia sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal ini. Orang tua, selain papan caturmu yang lusuh itu, apakah ada hal lain yang bisa membangkitkan minatmu? Tanya si cantik berok panjang dengan nada tidak senang. Sang tetua berbaju abu-abu tetap tanpa ekspresi. Ayo, kamu harus pergi hari ini, kata si cantik berok panjang dengan tegas. Baiklah, karena aku sudah memberitahu saudaraku, mari kita pergi bersama. Tidak akan ada salahnya. Di sisi lain, Huang Wujing juga membujuk. Mendengar ini, tetua berbaju abu-abu mengangguk dalam diam. Akhirnya, Huang Wujing membawa keduanya ke halaman dalam dan datang ke meja. Tetua berbaju abu-abu tetap memasang ekspresi tanpa ekspresi, seolah-olah apakah Yi Feng seorang yang abadi atau tidak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, si cantik berok panjang mengangkat sudut mulutnya. Dia akan mengamati dengan ama dan melihat seberapa hebat sebenarnya kemampuan saudara Huang Wujing yang disebut abadi ini. Bab 294. Yi Feng, ini Meng Lixian, Huang Wujing memperkenalkan. Halo, sapa Yi Feng sambil mengepalkan tangan. Halo, wanita cantik bergaun panjang itu tersenyum, namun ada sedikit warna bermakna di sudut mulutnya. Ini Yin Zhengfu, Huang Wujing memperkenalkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu kepada Yi Feng. Aku pernah bertemu saudara Yin sebelumnya, Yi Feng menyapa lagi dengan gerakan mengepalkan tangan. Tetapi Yin Zhengfu mengabaikan Yi Feng dan malah duduk bersila, menutup matanya untuk beristirahat. Yi Feng berdiri dengan canggung di tempatnya, mengerutkan alisnya. Kamu, Huang Wujing merasa gelisah dan melotot marah ke arah Yin Zhengfu, namun Yin Zhengfu mengabaikannya begitu saja. Yi Feng, jangan pedulikan dia, ayo minum, Huang Wujing cepat-cepat menenangkan, takut kalau Yi Feng akan marah. Yi Feng mengangguk, tidak ambil pusing. Ayo, kita minum, kata Huang Wujing sambil mengangkat cangkirnya. Bersulang, Yi Feng dan Meng Lixian juga mengangkat cangkir mereka. Setelah menghabiskan secangkir, Meng Lixian meletakkan cangkirnya pelan-pelan dan menatap Yi Feng dengan penuh arti, lalu berkata, Yi Feng, kamu tidak tahu, tadi Huang Wujing memuji kamu setinggi langit, mengatakan ini dan itu tentang kamu. Jadi, kurasa kau pasti sangat berbakat, kan? Tanyanya, penuh rasa ingin tahu. Ekspresi wajah Huang Wujing langsung menjadi gelap. Dia langsung mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata Meng Lixian dan melotot ke arahnya. Namun Meng Lixian tidak menghiraukannya dan terus menatap Yi Feng dengan tatapan tajamnya yang penuh pertanyaan. Itu hanya Huang Broter yang melebih-lebihkan, bakat apa yang bisa aku miliki? Aku hanya orang biasa. Yi Feng tersenyum dan berkata, orang biasa. Meng Lixian mengangkat sudut mulutnya yang menarik dan bertanya lagi, meskipun kamu orang biasa, kamu pasti masih memiliki beberapa bakat, kan? Meng Lixian, sudah cukup. Huang Wujing akhirnya tidak tahan lagi dan dengan paksa meletakkan cangkirnya. Apa yang membuatmu terburu-buru, Huang Wujing? Aku hanya mengobrol santai dengan saudaramu di sini, Meng Lixian memarahi Huang Wujing, lalu menoleh ke Yi Feng dengan wajah tersenyum dan bertanya dengan santai, jadi, saudara Yi, apakah kamu setuju dengan apa yang aku katakan? Kau benar, Yi Feng tersenyum, tetapi ekspresinya juga menjadi penuh arti. Jadi, Yi Feng, bakat apa sebenarnya yang kamu miliki? Tanya Meng Lixian. Saya memang punya beberapa, kata Yi Feng. Oh. Meng Lixian memasang ekspresi penuh harap dan bertanya, kalau begitu, mengapa kamu tidak menunjukkan keahlianmu kepadaku, saudara Yi? Namun, Yi Feng mengangkat kepalanya dan bertanya balik, mengapa aku harus menunjukkan keahlianku kepadamu? Apa hubungannya bakatku denganmu? Lagi pula, apakah kita sudah dekat? 3 pertanyaan berurutan. Meng Lixian tertegun di tempat. Wajahnya penuh dengan kesuraman, tampak sangat tidak menyenangkan. Di matanya yang tajam, ada sedikit kemarahan yang terpendam. Ia menyadari bahwa pemuda di depannya ini tidak istimewa, kurang kemampuan, tetapi memiliki sifat pemarah. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Jika bukan karena Huang Wujing, dia mungkin sudah mengambil tindakan. Kalian semua bisa terus minum. Aku pergi dulu, Meng Lixian mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Selamat tinggal, tak perlu mengantarku pergi. Huang Wujing mendengus marah, merasa sangat cemas dan menyesal karena menyetujui kunjungan Meng Lixian. Tetapi saat Meng Lixian pergi, Yi Feng bahkan tidak meliriknya sedikit pun.
Sejak wanita ini masuk, dia bisa tahu ada yang aneh pada dirinya. Demi menghormati Huang Wujing, dia selalu bersabar. Akan tetapi, Meng Lixian memaksakan keberuntungannya, memperlakukannya seperti orang bodoh, jadi wajar saja jika dia tidak mau memperdulikannya. Ayo bro, kita lanjut minumnya. Yi Feng mengangkat cangkir anggurnya dan menawarkannya kepada Huang Wujing. Awalnya ia berpikir untuk mengundang Yin Sheng Fu yang duduk di dekatnya, tetapi melihat wajahnya yang tanpa ekspresi, Yi Feng memutuskan untuk tidak mengganggunya. Bersulang, merasa lega, Huang Wujing melihat bahwa Yi Feng sama sekali tidak peduli dengan Meng Lixian, dan dia pun menghela napas lega. Dalam hatinya, dia juga merasakan kekaguman terhadap Yi Feng. Saudaranya ini sungguh luar biasa. Menghadapi seseorang yang sok penting seperti Meng Lixian, dia tidak kehilangan kesabarannya. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukannya. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan senyum kecut. Keduanya berpura-pura menjadi orang biasa, tetapi perbedaan di antara keduanya terlihat jelas di mana-mana. Yi Feng adalah lambang kembalinya kesederhanaan dan keaslian. Oh, bro, ternyata ada Guqin di sini. Boleh aku memainkannya? Setelah minum beberapa gelas lagi bersama Huang Wujing, Yi Feng memperhatikan sebuah Guqin di sampingnya, dan dia bertanya dengan penuh semangat. Oh, jadi kamu tahu cara memainkan Guqin, saudara? Huang Wujing bertanya dengan heran. Sedikit saja, Yi Feng tersenyum. Guqin ini biasanya dimainkan oleh nona muda. Jika Anda tertarik, silakan gunakan saja, kata Huang Wujing. Bagus, kalau begitu aku akan mencobanya. Karena tidak dapat menahan keinginannya, Yi Feng meletakkan cangkir anggurnya dan berdiri. Sejujurnya, saat ini, dia benar-benar ingin bermain. Minum anggur, berbicara omong kosong, dan menambahkan musik ke dalam campuran itu benar-benar kesenangan yang luar biasa dalam hidup. Yi Feng duduk di depan Guqin, dan tangan rampingnya mendarat dengan lembut di senar. Di luar halaman, kemarahan Meng Lixian masih belum terselesaikan. Dia tidak mengerti mengapa Huang Wujing memperlakukannya dengan tidak sabar dan memarahinya karena orang lain. Dia dapat memahami jika orang ini benar-benar memiliki kemampuan luar biasa, tetapi dia hanya orang biasa. Dan bahkan ketika dia bilang akan pergi, dia tidak repot-repot mengejarnya. Mungkinkah orang biasa ini lebih penting baginya daripada dirinya? Pada saat itu, semakin dia memikirkannya, semakin marah jadinya. Baiklah, Huang Wujing, aku tidak akan mencarimu lagi. Melihat Huang Wujing di halaman dalam sama sekali tidak mempedulikannya, dia menghentakkan kakinya dengan marah dan pergi. Tepat pada saat itu, suara Guqin terdengar dari halaman dalam. Bab 295. Saat suara sitar memasuki telinganya, Meng Lixian yang baru saja hendak pergi dengan marah, tertegun. Apa ini? Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan Dao Agung? Dia menatap dengan mata terbelalak, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan yang mendalam. Meng Lixian dikenal karena keterampilannya memainkan sitar di tempat yang kacau ini, dan diberi gelar Kaisar Sitar Li Xian. Oleh karena itu, ketika suara sitar memasuki telinganya, dia langsung merasakan kekuatan Dao besar yang kuat bercampur dalam musik tersebut. Kekuatan Dao Agung, itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua kaisar bela diri. Karena agar seorang martial emperor dapat terus berkembang, mereka harus memilih jalan mereka sendiri yang akan mereka ikuti sampai akhir. Hanya dengan berjalan maju di sepanjang jalan ini mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang immortal. Meski jalan menuju keabadian kini telah putus, sebelum mencapai titik kritis itu, banyak yang masih memendam keinginan untuk mengejarnya. Meski sebagian besar masih memilih jalur bela diri, tergantung pada bakat masing-masing, beberapa orang masih mencari cara lain, seperti mengambil sitar atau melukis sebagai jalur kultivasi mereka. Tidak peduli apa yang mereka pilih sebagai jalan, setelah mencapai tingkat kaisar bela diri, memahami kekuatan Dao Agung sangatlah penting untuk dapat berkembang lebih jauh. Tanpa pemahaman memadai mengenai kekuatan Dao Agung, mustahil untuk menerobos wilayah mereka saat ini. Namun, kekuatan Dao besar tidak mudah dipahami. Mampu memahami sedikit saja merupakan kesempatan yang luar biasa. Namun, untuk secara langsung mengungkapkan kekuatan Dao besar dan mencampurnya ke dalam musik sitar, hal yang sangat mengejutkan seperti itu sama sekali tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat oleh Meng Lixian.
Singkatnya, ini benar-benar di luar jangkauan pemahamannya. Dia menghirup udara dingin. Kalau dia membandingkan kekuatan dao besar yang dipahaminya selama bertahun-tahun dengan orang yang memainkan sitar sekarang, itu seperti membandingkan sebutir pasir dengan lautan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa masih ada seseorang yang begitu kuat di benua sungai abadi. Yang membuatnya makin tidak percaya ialah bahwa alunan musik sitar itu berasal dari halaman dalam yang baru saja ditinggalkannya. Huang Wujing, dia sangat mengenalnya. Adapun si tua bangka Yin Zhengfu itu, bahkan lebih tidak perlu lagi disebut-sebut. Oleh karena itu, orang yang memainkan sitar sekarang hampir terlihat dengan sendirinya. Dia tersandung saat melangkah, wajahnya pucat pasi, dan langsung menyadari bahwa dia telah bertindak picik dan menyebabkan masalah. Apa yang dikatakan Huang Wujing benar. Seseorang yang dapat melakukan ini setidaknya haruslah seorang abadi. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama alunan sitar, merasakan kekuatan Dao Agung di dalamnya, karena kekuatan itu terlalu penting baginya. Akan tetapi, karena jaraknya yang jauh, suara sitar yang sampai padanya terdengar samar-samar. Memikirkan hal ini, tubuhnya bergerak dan dia bergegas kembali ke halaman dalam. Di dalam halaman dalam, Huang Wujing pun terkejut seketika. Karena ia juga benar-benar dan jelas merasakan kekuatan Dao Agung dalam musik sitar. Yang membuatnya frustrasi adalah bahwa kekuatan yang unik bagi jalur sitar ini, meskipun memiliki pengaruh besar pada kondisi pikirannya, tidak banyak berguna baginya. Yin Zhengfu yang sedari tadi beristirahat dengan mata terpejam dan mengabaikan segala hal di sekitarnya, ikut membuka matanya dan menatap Yi Feng dengan sedikit terkejut. Akan tetapi, ia segera menutup matanya lagi, mengabaikan sepenuhnya segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Pada saat ini, Meng Lixian akhirnya bergegas kembali ke halaman dalam. Suara sitar itu kini keras dan jelas, memasuki telinganya. Suara itu langsung membawanya ke kondisi itu. Terutama kekuatan Dao Agung yang kaya bercampur dalam musik itu, mengalir deras ke arahnya. Hal ini membuatnya sangat bergairah, membuat seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Karena dia telah terjebak pada suatu hambatan tertentu untuk waktu yang lama, tetapi pada langkah terakhir ini, dia belum mampu menerobosnya untuk waktu yang lama. Dan kekuatan Dao besar di hadapannya sekarang jelas menjadi kunci terobosannya. Hampir sampai. Sedikit lagi, Meng Lixian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya erat-erat, diam-diam berharap agar momen yang telah lama ditunggu ini akhirnya tiba. Tapi saat itu, musik sitar berhenti tiba-tiba. Meng Lixian yang sedang berada di saat kritis, langsung tertegun, tiba-tiba terbangun dan berteriak dengan wajah pucat pasi, "Kenapa berhenti?" Dia baru saja berteriak tanpa sadar saat tatapannya bertemu dengan mata Yi Feng yang penuh arti. "Mau mendengarkan? Baiklah, aku tidak akan membiarkanmu mendengarkan." Yi Feng mendengus dingin, menyimpan sitarnya, dan kembali ke meja. Dari cara wanita ini bergegas kembali tadi, Yi Feng mendeteksi bahwa dia juga pasti seseorang yang mencintai sitar. "Karena kamu suka mendengarkan, maka aku akan berusaha untuk tidak membiarkanmu mendengarkan, hanya untuk membuatmu kesal." Lagi pula, dia tidak lupa betapa merendahkannya sikap wanita ini terhadapnya sebelumnya. Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadapnya. "Siapa sih yang bilang pria tidak menyimpan dendam? Saya bersedia. Kalau kamu tidak menghargai aku, jangan harap aku juga menghargai kamu." Bahkan mempertimbangkan wajah Huang Wujing, Yi Feng tetap berpikir seperti ini, karena saat wanita ini menunjukkan sikapnya terhadapnya, dia juga tidak mempertimbangkan wajah Huang Wujing. Bab 296. Setelah mendengar ini, wajah Meng Lixian berubah pucat pasi. Dia lalu mundur selangkah karena terkejut. Sambil menggigit bibir merahnya, ekspresinya penuh penyesalan. Dalam hatinya, dia diam-diam membenci dirinya sendiri karena bersikap picik tadi dan kehilangan kesempatan besar. Akan tetapi, dirinya sebelumnya tidak dapat mempercayai kata-kata Huang Wujing. Karena jalan abadi telah terputus, apa yang Huang Wujing bicarakan sungguh sulit dipercaya, itu adalah eksistensi yang menumbangkan pikiran. Oleh karena itu, jika bukan karena melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, apalagi Huang Wujing, bahkan jika ayahnya sendiri yang mengatakannya, dia mungkin tetap tidak akan mempercayainya.
Namun siapakah yang dapat menyangka bahwa peristiwa mengejutkan seperti itu benar-benar terjadi di depan matanya. Sementara itu, wajah Huang Wujing juga jelek. Dia tahu dengan jelas seberapa besar pengaruh suara sitar Yi Feng terhadap Meng Lixian yang berkultivasi dengan sitar tersebut. Tapi sekarang apalagi yang bisa dikatakannya? Dia hanya bisa menghela napas dan berkata bahwa Meng Lixian sendirilah yang menyebabkan hal itu. Setelah berdiri di sana dengan linglung selama beberapa saat dengan ekspresi sedih, Meng Lixian akhirnya mengeraskan kepalanya dan berjalan ke meja anggur untuk menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Tua, namun dia baru saja mengucapkan sepatah kata ketika Huang Wujing melotot padanya. Dia segera bereaksi dan menatap Yi Feng dengan penuh penyesalan. Yi, kakak Yi, aku tadi telah menyinggungmu karena kebutaanku. Cangkir ini kuberikan sebagai permintaan maaf atas kesalahanku. Aku harap kamu tidak akan menyimpannya dalam hati. Setelah berkata demikian, Meng Lixian meminum semuanya sekaligus. Harus dikatakan bahwa tindakan Meng Lixian membuat Yi Feng sangat terkejut, dan dia menatapnya dengan kekaguman baru. Bagus. Setelah ragu sejenak, Yi Feng mengangguk. Karena Anda sebagai wanita bisa menerima dan melepaskannya, maka sebagai pria, dia seharusnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Haha, salah paham, semua salah paham. Silakan duduk, semuanya. Melihat ini, Huang Wujing menghela napas lega, dan mengatur agar Meng Lixian duduk di samping, tampaknya juga bermaksud untuk menyelesaikan suasana canggung tersebut. Di sini, setelah duduk, Yi Feng ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk cangkirnya ke Meng Lixian. Melihat hal ini, Meng Lixian sangat gembira dan segera berdiri untuk bersulang dengannya. Setelah menghabiskan minumannya, wajahnya memerah. Setelah bergaul, dia mendapati bahwa Yi Feng memiliki temperamen yang menarik, terutama penampilannya yang lembut, yang dengan mudah membangkitkan perasaan baik dari orang-orang. Bukan saja dia tidak terganggu dengan apa yang telah terjadi sebelumnya, sebaliknya. Hal ini membuat Meng Lixian merasa semakin bersalah dan malu. Pada saat ini, dia harus mengakui bahwa meskipun Yi Feng tidak memiliki tingkat kultivasi itu, dia masih bersedia bergaul dengannya. Tepat ketika suasana di antara ketiga orang itu kembali hidup, Yin Zhengfu yang tengah duduk bersila di satu sisi dan tampak tidak tertarik pada apapun, tiba-tiba mengeluarkan papan catur dan mulai bermain melawan dirinya sendiri. Baiklah, orang tua ini. Melihat hal ini, Huang Wujing dan Meng Lixian menggelengkan kepala mereka bersamaan dan menjelaskan kepada Yi Feng, orang tua ini tidak tertarik pada apapun. Tidak ada yang bisa menarik perhatiannya selain papan caturnya. Catur itu hebat. Melihat papan catur, Yi Feng tiba-tiba menjadi tertarik. Lagi pula, catur adalah satu-satunya yang tersisa yang belum ia selesaikan dengan sempurna dalam misinya memainkan sitar, catur, kaligrafi, dan melukis. Saudaraku, kemarilah, aku akan bermain denganmu. Yi Feng berkata sambil tertawa saat dia berjalan mendekat. Namun, Yin Zhengfu hanya berkata tanpa ekspresi, tidak sembarangan orang bisa menyentuh papan caturku. Selain itu, aku juga tidak akan membuang-buang waktuku. Mendengar ini, wajah Yi Feng menjadi gelap. Brengsek. Pertama Meng Lixian, sekarang ada seorang pria tua. Ada apa dengan orang-orang ini? Saya tidak peduli jika kamu menolak bermain catur denganku, tetapi bisakah kamu setidaknya menunjukkan rasa hormat saat berbicara? Akan tetapi, Yin Zhengfu masih asyik bermain catur dan mengabaikan Yi Feng sama sekali. Yi Feng terlalu malas untuk mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia bertanya kepada Huang Wujing di mana toilet dan bergegas pergi untuk membuang air seni yang telah ditahannya sejak lama. Tapi begitu Yi Feng pergi, Huang Wujing dan Meng Lixian melonjak marah. Orang tua, apa yang sedang kamu lakukan? Huang Wujing berteriak dengan suara yang dalam. Yin Zhengfu masih mengabaikan mereka dan menatap papan caturnya dengan serius. Aku bicara padamu. Huang Wujing berteriak dengan marah, jangan bilang kau masih tidak mengerti orang macam apa saudaraku itu. Aku tahu, Yin Zhengfu berkata tanpa ekspresi. Lalu bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Meng Lixian juga mencaci maki dengan keras. Lalu apa? Yin Zhengfu mendongak ke arah mereka dan berkata, apakah dia abadi atau dewa, itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu. Meng Lixian sangat marah dan berteriak, dia dengan baik hati menawarkan untuk bermain catur denganmu, tetapi kamu malah memasang wajah masam. Aku sudah menyinggung perasaannya sebelumnya. Jangan bilang kamu ingin menyinggung perasaannya juga.
Tidak ada yang tersinggung atau tidak tersinggung. Yin Zhengfu berkata tanpa ekspresi, memang, tidak semua orang bisa menyentuh papan caturku. Aku hanya bermain melawan para master. Jadi, tidak peduli siapa dia, jika keterampilan caturnya tidak cukup baik, itu akan menjadi penodaan terhadap papan caturku. Bagaimana kamu tahu kemampuan caturnya tidak bagus? Huang Wujing bertanya dengan serius. Seseorang hanya bisa unggul di satu bidang. Penguasaannya terhadap sitar telah mencapai alam surgawi dan melanggar hukum alam. Jadi, mustahil baginya untuk mencapai keberhasilan di bidang kedua. Ini adalah mandat surgawi yang tidak dapat ditolak. Yin Zhengfu berkata tanpa ekspresi. Mendengar ini, wajah keduanya tampak jelek. Memang demikianlah kenyataannya. Namun, mengingat bagaimana lelaki tua itu menolak Yi Feng masih terasa tidak pantas. Memikirkan hal ini, Huang Wujing berkata dengan dingin, Pak Tua, aku tidak peduli dengan aturanmu, nyata atau tidak. Nanti saat kakakku kembali, kau harus bermain dengannya, kalau tidak jangan salahkan aku karena bertengkar. Benar sekali, kamu harus bermain satu ronde. Meng Lixian juga berkata dengan muram, dia sudah merasa sangat bersalah atas sikap tidak hormatnya terhadap Yi Feng, dan dia tidak ingin ahli terhormat seperti itu terus-menerus menderita ketidaknyamanan di tempat kecil mereka. Yin Zhengfu menatap mereka berdua dan terdiam lama sebelum mengangguk dengan enggan. Segera setelah itu, Yi Feng kembali dari toilet. Huang Wujing dan Meng Lixian menyambutnya dengan senyuman dan berkata, saudaraku, jangan ambil hati amarah orang tua itu. Ayo, bermainlah dengannya sekarang dan mari kita buka mata kita. Yi Feng memperhatikan lelaki tua zombie itu dan sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin bermain dengan lelaki tua itu. Akan tetapi, melihat ekspresi antusias Huang Wujing dan Meng Lixian, dan teringat bahwa keterampilan caturnya sendiri belum sebanding dengan para dewa, setelah ragu-ragu sejenak, Yi Feng dengan berat hati setuju. Yin Zhengfu menatap papan catur dan menatap Yi Feng tanpa ekspresi, aku akan mengatakan ini terus terang, aku tidak akan mempermalukanmu hanya karena statusmu, dan ronde ini tidak akan menjadi preseden. Kata-kata ini, seketika membuat Yi Feng terbakar amarah. Sikap menghina orang tua ini benar-benar seperti meminta pukulan. Bagus. Kalau begitu, aku akan lihat seberapa hebat kemampuan caturmu, orang tua. Bab 297. Ayo, Yi Feng duduk dan berkata. Huang Wujing dan Meng Lixian juga berkumpul. Hanya satu permainan. Setelah menyiapkan papan catur, Yin Zhengfu melirik Yi Feng dan menambahkan. Kata-kata ini membuat Yi Feng marah. Akan tetapi, dia tidak mengatakan apa-apa, melainkan meletakkan bidak catur itu di papan. Biarkan kekuatan berbicara sendiri. Segera, ketidaksabaran tampak di wajah Yin Zhengfu. Karena dia menyadari bahwa Yi Feng sama sekali tidak tahu cara bermain catur, dan beberapa gerakannya benar-benar acak. Hal ini membuat ekspresinya semakin tidak menyenangkan. Menurutnya, bermain catur dengan Yi Feng hanya membuang-buang waktunya. Ia lebih suka bermain dan menyimpulkan sendiri hasil permainannya. Jika bukan karena wajah Huang Wujing dan Meng Lixian, dia mungkin sudah berkemas dan pergi sejak lama. Di sisi, Huang Wujing dan Meng Lixian juga memperhatikan masalah ini. Meskipun mereka bukan ahli catur, mereka masih mengerti sedikit. Pada saat ini, mereka juga menyadari bahwa Yi Feng benar-benar seorang pemula dalam permainan catur, sementara Yin Zhengfu jauh lebih terampil dalam strategi dan penempatan posisi. Melihat pemandangan ini, mereka berdua langsung menjadi gugup. Tanpa sengaja, Huang Wujing perlahan mendekati Yin Zhengfu dan menyampaikan pesan tanpa suara, orang tua, mari kita fokus pada kesenangan. Kamu harus bersikap lunak pada temanku ini. Dia hanya di sini untuk menghiburmu, jangan terlalu membuatnya malu. Namun, menanggapi peringatan Huang Wujing, Yin Zhengfu hanya mendengus dingin. Hal ini membuat ekspresi Huang Wujing makin muram, diam-diam membenci Yin Zhengfu karena kurang pengertian dan empati. Namun dia juga tahu temperamen Yin Zhengfu. Memintanya untuk bersantai atau melakukan apapun dalam permainan itu bahkan lebih sulit daripada meminta nyawanya. Jadi, mereka hanya bisa berharap agar Yi Feng dapat bertahan sedikit lebih lama melawan Yin Zhengfu, agar tidak kalah terlalu memalukan dan menimbulkan situasi canggung.
Namun, apa yang tidak mereka duga ialah bahwa Yin Zhengfu bukan saja tidak berniat bersikap santai, tetapi juga menjadi semakin tidak sabar bermain catur dengan Yi Feng. Paling-paling, kau bisa menyerah dalam waktu setengah dupa, atau aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan untukmu, kata Yin Zhengfu tanpa ekspresi. Tidak perlu selama itu. Segera, Yi Feng berkata dengan cara yang sama tanpa ekspresi, dan setelah selesai berbicara, dia meletakkan bidak caturnya di papan. Setelah pindah, Yi Feng berdiri dan meninggalkan papan catur, kembali ke tempat duduknya di meja. Sedikit kesadaran diri, Yin Zhengfu berkata tanpa ekspresi. Dia juga tidak menyangka Yi Feng akan menyerah begitu saja, jadi dia mengalihkan pandangannya dari papan catur. Melihat ini, Huang Wujing dan Meng Lixian merasa malu. Meskipun mereka tahu Yi Feng akan kalah, mereka tidak menyangka dia akan kalah begitu cepat. Jadi, mereka berdua segera duduk kembali di samping Yi Feng, sambil tersenyum dan berkata, "Saudaraku, tidak apa-apa, kalah ya kalah saja, ini hanya permainan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Itu benar, Meng Lixian pun tersenyum dan berkata, kemampuan catur Yin Lao memang luar biasa. Tidak ada lawan di seluruh kota, jadi wajar saja jika kalah darinya. Ayo, kita lanjutkan minumnya. Huang Wujing dan Meng Lixian secara bersamaan mengangkat gelas mereka ke arah Yi Feng, jelas ingin membantunya menghilangkan suasana canggung yang disebabkan oleh kekalahannya. Minum bukanlah masalah. Yi Feng mengangkat gelasnya dan mengetukkannya pelan-pelan dengan gelas mereka. Kemudian, dengan senyum tipis di bibirnya, dia berkata dengan santai, "Tapi siapa bilang aku kalah?" Mendengar ini, wajah Huang Wujing dan Meng Lixian membeku. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, mereka segera mengalihkan pandangan kembali ke papan catur. Sementara itu, Yin Zhengfu, yang wajahnya tanpa ekspresi, menggelengkan kepalanya dan terkekeh, tidak menanggapinya dengan serius. Dia bersiap untuk menyingkirkan papan catur. Namun tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Wajahnya yang tanpa ekspresi tiba-tiba berubah. Apa? Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Ia berseru tak percaya dan kaget, tubuhnya bergetar hebat. Matanya yang merah menatap tajam ke arah bidak catur di papan. Kemudian, ia buru-buru mengambil sepotong dan mencoba melanjutkan permainan sebelumnya. Namun, tidak peduli bagaimana dia meletakkan bidaknya, dia tidak bisa bergerak. Karena bagaimanapun juga, dia terjebak di jalan buntu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 298. Napas Yin Zhengfu menjadi cepat seolah-olah dia sudah gila, sambil mempelajari papan catur di atas meja. Semakin dia belajar, semakin dia merasakan kesenjangan antara dirinya dan Yi Feng. Yang paling membuatnya takut adalah dia tidak menyadari petunjuk apapun sebelumnya. Dia bahkan mengira Yi Feng sedang bermain catur tanpa strategi apapun. Namun, baru setelah ia menyadari tidak ada langkah yang tersisa untuk bidak catur terakhir, ia tiba-tiba menyadari kekalahannya sendiri. Ketika merenungkan gerakan Yi Feng yang tampaknya tidak teratur sebelumnya, ia menyadari bahwa gerakan-gerakan itu sebenarnya merupakan bagian dari rencana yang cermat. Huang Wujing dan Meng Lixian yang berdiri di sampingnya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tanpa sadar terkesiap karena takjub. Mereka tidak pernah menduga bahwa keterampilan catur Yi Feng melampaui bakat musiknya, mencapai tingkat prestasi setinggi itu. Mereka mengira Yi Feng kalah, tetapi ternyata Yin Zhengfu lah yang dikalahkan. Pembalikan ini sungguh tidak dapat dipercaya bagi mereka. Tetapi masih ada lagi yang membuat mereka bertiga tidak percaya. Jika mereka menghubungkan bidak catur Yi Feng, mereka akan menemukan bahwa seluruh papan catur telah berubah menjadi peta bintang yang luas, memancarkan aura yang mendalam. Kekuatan Dao Agung. Itu sekali lagi kekuatan Dao Agung. Mendesis. Pada saat itu, mereka bertiga hampir gila. Bukankah sudah disepakati bahwa setiap orang akan menghususkan diri pada satu jalur? Mengapa Yi Feng memiliki kekuatan Dao Agung yang begitu hebat dalam keterampilan caturnya, selain bakat musiknya? Ini pada dasarnya bertentangan dengan tatanan alam. Tanpa disadari, Huang Wujing dan Meng Lixian saling bertukar pandang, melihat keterkejutan yang mendalam di mata masing-masing. Meskipun mereka tidak dapat memahami mengapa Yi Feng bisa menguasai dua jalur, sekarang jelas bahwa mereka telah meremehkannya. Yang lebih konyol lagi adalah upaya mereka untuk menghibur Yi Feng, takut dia tidak senang karena kalah dalam permainan.
Sekarang tampaknya mereka terlalu banyak berpikir. Namun, meskipun kekuatan Dao Agung yang terkandung dalam permainan catur sangat besar, Huang Wujing dan Meng Lixian tidak dapat memahaminya. Bahkan Yin Zhengfu pun berada dalam situasi yang sama. Gerakan-gerakan Yi Feng dalam permainan ini terlalu mendalam, bagaikan jiwa bela diri yang bahkan jika diberi teknik bela diri tertinggi, tidak akan mampu mengolahnya, hanya menyadari kekuatannya tetapi tidak mampu memahaminya dan menerapkannya. Tentu saja, bahkan jika mereka tidak dapat memahaminya, mereka yang berbakat dapat memahami sesuatu. Dan Yin Zhengfu tepat berada pada posisi itu pada saat ini. Meskipun ia telah dikalahkan secara telak oleh Yi Feng, prestasinya di dunia catur terlihat jelas oleh semua orang. Dia merenungkan permainan Yi Feng, merasa seolah-olah dia telah memahami sesuatu, tetapi agak sulit dipahami. Akan tetapi, ia memahami bahwa selama ia memahami poin itu dan memahaminya, keterampilan caturnya akan maju ke tingkat baru, memasuki ranah baru. Tanpa disadari, tubuhnya bergetar saat dia melemparkan pandangan penuh harap ke arah Yi Feng. Karena dia sangat yakin bahwa selama dia memainkan permainan lain dengan Yi Feng, bahkan jika dia tidak bisa memahami kekuatan Dao besar di dalamnya, dengan berspekulasi pada setiap gerakan Yi Feng, dia pasti akan mendapatkan wawasan tentang aspek itu. Apa yang kamu lihat padaku? Yi Feng berbicara sambil minum, nadanya tidak sopan sama sekali. Mendengar kata-kata ini, wajah Yin Zhengfu dipenuhi rasa malu dan gelisah, tetapi dia masih memberanikan diri untuk membungkuk dan berkata, "Senior, keterampilanmu dalam catur sangat hebat. Keterbatasan pandangankulah yang membuatku meremehkanmu. Dengan rendah hati aku meminta, jika kamu berkenan, untuk bermain catur lagi denganku." Oh, begitu mendengar ini, Yi Feng langsung menganggapnya menarik. Ketika Yin Zhengfu hendak bermain catur dengannya tadi, dia berdalih membuang-buang waktu dan mengotori papan caturnya, berpura-pura tidak suka. Namun sekarang setelah dia melihat Yi Feng bersedia bermain, dia langsung merangkak kembali, bahkan memanggilnya, "Senior," dan memohon untuk bermain lagi. "Bukankah kamu bilang kamu hanya ingin memainkan satu permainan?" Yi Feng mencibir dengan nada menghina, wajahnya penuh penghinaan. "Sepertinya kaulah yang mengatakan itu." Wajah Yin Zhengfu berubah sangat canggung setelah mendengar ini, dan dia segera menjelaskan, "Permainan yang baru saja kita mainkan telah mengajariku banyak hal. Kepicikankulah yang membuatku membuat pernyataan itu. Aku menariknya kembali dan berharap kamu akan bermain permainan lain denganku. Kau pikir kau bisa mengambilnya kembali begitu saja?" Yi Feng mencibir dengan nada menghina. Raut wajah Yin Zhengfu menjadi gelap, tetapi dia tetap membungkuk dan berkata, "Saya salah, dan saya harap Anda memberi saya kesempatan untuk bertukar pikiran." "Saya menolak." Yi Feng menolaknya mentah-mentah, tanpa basa-basi. "Kau sama tidak bergunanya seperti orang biasa. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan si tua Zhao, yang berjualan tahu di kampung halamanku. Apa kau benar-benar merasa cukup untuk berdiskusi denganku? Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Pergilah dan bermainlah sendiri." Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya sebagai tanda acuh, mengabaikan Yin Zhengfu sepenuhnya. Lagi pula, Yi Feng masih percaya pada prinsip itu, perlakukan orang lain dengan hormat, dan mereka akan menghormati Anda, tidak menghormati orang lain, dan mereka akan merasakan akibat perbuatannya sendiri. Yin Zhengfu awalnya bersikap seolah-olah dia adalah orang yang istimewa, membuat Yi Feng berpikir dia cukup tangguh. Dia bahkan berharap bisa mendapatkan pengalaman bermain catur darinya. Tetapi sekarang tampaknya dia hanya bahan tertawaan belaka. Kata-kata Yi Feng yang belak-belakan membuat wajah Yin Zhengfu memerah. Celepuk. Yin Zhengfu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, wajahnya pucat dan dipenuhi keputusasaan. Komentar Yi Feng tentang dirinya yang tidak berguna dan tidak dikenal menghancurkan tekadnya. Bab 299. Melihat penampilan Yin Zhengfu, dua orang di sebelahnya dipenuhi dengan kerumitan. Terutama Meng Lixian. Dia dan Yin Zhengfu berada di perahu yang sama. Mereka berdua awalnya memiliki kesempatan besar, tetapi karena kepicikan mereka sendiri, mereka melewatkannya dengan sia-sia. Bahkan Yin Zhengfu pun patah hati karena hal ini. Jika dia tidak bisa melupakannya, pencapaian Yin Zhengfu dalam hidup ini mungkin akan berakhir seperti ini. Pintu masuk ke Chaos Land. Di langit, dua sosok berdiri di udara, satu laki-laki dan satu perempuan.
Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang. Pria itu berusia sekitar 60 tahun dan mengenakan jubah Tao. Apa yang telah dilakukan Zongking itu hingga membuatmu begitu marah? Dao Tua Lin Mo tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Setelah mendengar ini, wajah cantik wanita berpakaian hitam itu berubah muram, dan ada kilatan dingin yang kuat terpancar di matanya. Mengingat kejadian beberapa hari yang lalu, dia hampir ingin membunuh seseorang secara langsung. Dia melihat Zongking sendirian di kota Hancang. Dia pikir itu adalah kesempatan yang diberikan dewa. Dia menyamar dan mendekati Zongking, mencoba mencari tahu apakah Zongking benar-benar tubuh surgawi. Sayangnya, pria sejati Zongking tidak hanya mengabaikannya, dia bahkan menyuapi Yun Mengtian dengan makanan anjing di depannya. Yang lebih menyebalkan adalah si bocah nakal itu malah memanggilnya, Bibi, dengan nada penuh arti, dengan sungguh-sungguh mengatakan padanya untuk tidak bersikap seperti Puma, bahwa tidak ada kemungkinan di antara mereka berdua. Bahasa yang sangat menghina ini membuatnya ingin membunuh Zongking secara langsung. Bahkan dia yang biasanya percaya diri pun meragukan penampilannya untuk pertama kalinya. Dao Lin Mo tua, aku bertanya padamu, apakah aku benar-benar setua itu? Dengan wajah dingin, dia tidak dapat menahan diri untuk menyentuh wajah cantiknya dan bertanya kepada pendeta Tao di sebelahnya. Kenapa kamu tanya begitu? Si tua Dao Lin Mo tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah dan bertanya dengan gelisah. Jawab saja pertanyaanku, kenapa banyak sekali pertanyaannya? Kata wanita berpakaian hitam itu dengan dingin. Bagaimana ya cara ngomongnya? Si tua Dao Lin Mo menggaruk kepalanya, namun sebelum dia sempat bicara, dia mendapati ada sebuah bola energi yang tiba-tiba mengembun di tangan wanita berpakaian hitam itu, melonjak dengan energi yang mengerikan, bersiap untuk mengambil tindakan. Ingat, pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Wanita berpakaian hitam itu memainkan bola energi di tangannya, melirik ke arah Dao Tua Lin Mo dengan santai, lalu berkata perlahan. Mendengar ini, Dao Tua Lin Mo langsung bersemangat. Dia segera berkata, indah sampai ke cakrawala. Lebih tepatnya begitu. Baru kemudian wanita berpakaian hitam itu mengangguk puas dan melemparkan bola energi di tangannya dengan santai. Ledakan, gunung-gunung dan hutan di sekitarnya dalam radius beberapa mil rata dengan tanah. Melihat ini, Dao Tua Lin Mo tanpa sadar menyeka segenggam keringat dingin. Apa rencanamu selanjutnya? Sambil terengah-engah, Dao Tua Lin Mo bertanya lagi. Zongking itu sudah meninggalkan kota Hancang dan akan menemui guru dukunnya. Berdasarkan waktu, dia seharusnya sudah tiba di kota Wolong terdekat. Wanita berpakaian hitam itu berkata, dan dari pengamatanku selama ini, Zongking hanya menghormati gurunya ini dan bahkan membicarakannya dalam setiap 3 kalimat. Oleh karena itu, untuk bisa dekat dengannya, aku hanya bisa memulainya dengan gurunya yang tukang gadungan itu. Dao Tua Lin Mo mengangguk setuju dan kemudian bertanya, jadi, apa rencanamu? Saya ingin menanyakan pendapat Anda, kata wanita berpakaian hitam itu. Kenapa tidak langsung tangkap saja si tukang tipu itu? Kata Dao Tua Lin Mo, lalu memaksanya untuk menempatkanmu di sisi Zongking. Aku juga sudah memikirkan ini, tapi tetap saja ini tidak pantas. Wanita berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Zongking benar-benar tubuh surgawi dan tahu bahwa kita memperlakukan guru dukunnya seperti ini, aku khawatir dia lebih baik mati daripada bersamaku. Masalah ini terlalu penting, kita tidak bisa mengambil risiko ini. Kata wanita berpakaian hitam itu dengan serius. Lalu apa rencanamu? Dao Tua Lin Mo bertanya. Yang perlu kita selesaikan sekarang adalah metode apa yang bisa kita gunakan untuk tetap berada di sisi Zongking dan mencari tahu identitasnya. Karena Zongking itu tidak peka, tapi gurunya yang tukang bohong itu mungkin tidak. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan ringan. Maksudmu? Dao Tua Lin Mo terkejut. Benar sekali, kalau menyangkut laki-laki, selalu ada satu cara untuk menyelesaikannya. Wanita berpakaian hitam itu mengangkat sudut mulutnya. Baiklah. Dao Tua Lin Mo menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa dengan status mereka harus menggunakan metode ini untuk berhadapan dengan dua manusia biasa. Tetapi sekarang tampaknya memang tidak ada jalan lain. Lagi pula, sebelum memastikan identitas Zongking sebagai tubuh surgawi, masih lebih baik mengambil pendekatan yang lunak.
Dia keluar. Pada saat ini, wanita berpakaian hitam itu melihat ke arah pintu keluar Chaos Land di bawah dan berkata, Tao Tua Lin Mo melihat ke bawah. Tentu saja, seorang pemuda berjubah putih berjalan keluar dari pintu keluar Chaos Land. Itu Yi Feng. Yi Feng meregangkan tubuhnya dengan malas di tempat, dengan senyum tipis di wajahnya. Melalui slip giok transmisi suara, Yi Feng mengetahui bahwa murid kecilnya telah meninggalkan kota Hancang untuk mencarinya dan telah tiba di kota Wolong di dekatnya. Sebagai guru, ia datang untuk menjemput muridnya. Harus kukatakan, dukun ini cukup mampu untuk berlari ke Chaos Land. Apakah menurutmu dia benar-benar punya keterampilan? Wanita berpakaian hitam itu menatap Yi Feng di tanah dengan ringan. Siapa yang tahu, kata Dao Tua Lin Mo, dia pasti tidak memiliki dasar kultivasi apapun, untuk hal lainnya, kita akan tahu saat kau mendekatinya. Baiklah, kembalilah dulu, serahkan sisanya padaku, perintah wanita berpakaian hitam itu, lalu mengejar Yi Feng sambil memperhatikan sosoknya. Bab 300. Tidak lama setelah itu, Yi Feng akhirnya datang ke kota Wolong sendirian. Awalnya dia tidak akan begitu kesepian, tetapi kebetulan keluarga Wu Yonghong mengalami keadaan darurat di rumah. Adapun Lu Benwei, Yi Feng merasakan sakit kepala saat memikirkan masalah ini. Hari itu Yi Feng bermain catur dengan wajah zombie itu. Orang ini dan Yun Lang pergi minum bersama. Tapi Anda hanya pergi minum-minum, bagaimana dia minum dengan tubuh kurus keringnya itu tidak akan diselidiki dulu. Tapi sial, setelah kau selesai minum, orang-orang malah main shuttlecock, ngapain sih tengkorakmu yang pecah malah ikut bersenang-senang? Untuk memperburuknya, dia benar-benar meraihnya. Memikirkan masalahnya, Yi Feng benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tetapi saya tidak bisa membiarkan Zhong Qing menunggu sendirian di luar, jadi dia harus menjemput Zhong Qing terlebih dahulu sebelum berbicara. Adapun masalah Lu Benwei, dia hanya bisa menyelesaikannya perlahan setelah kembali. Tidak lama setelah tiba di kota Wolong, dia akhirnya melihat murid kecilnya yang sudah beberapa hari tidak ditemuinya. Jangan sebutkan itu, anak ini benar-benar banyak berubah, tidak hanya menjadi angin musim semi, tetapi gaya berpakaiannya juga banyak berubah. Tentu saja, wanita itu baik. Sayangnya tuannya masih seekor anjing. Minum, menatap restoran sebelah, berpikir bahwa sudah waktunya makan malam, Yi Feng tak dapat menahan diri untuk bertanya kepada murid kecilnya. Hehe, bagus. Zhong Qing menggaruk kepalanya, masih dengan penampilannya yang konyol dan jujur itu. Sang guru dan muridnya duduk di dekat jendela, memesan 2 hidangan kecil, dan sebotol anggur enak lainnya. Setelah guru dan muridnya minum secangkir, Zhong Qing tampak ingin mengatakan sesuatu sambil menundukkan kepalanya. Akhirnya, dia telah menahannya cukup lama sebelum berkata dengan wajah merah, Tuan, begitu sulitkah menjadi seorang pria? Apa maksudmu? Yi Feng mengerutkan kening. Yaitu, wajah Zhong Qing memerah, lalu dia mendekatkan bangkunya ke Yi Feng dan berkata, yaitu, Meng Tian memang jago dalam segala hal, tapi. Lihat guru, berat badan saya turun akhir-akhir ini. Berat badan turun. Yi Feng menatap Zhong Qing dengan tatapan kosong, jelas masih tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Zhong Qing. Oh guru, bagaimana mungkin Anda masih tidak mengerti? Zhong Qing menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jelek dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Sekarang setelah kupikir-pikir, dapat dimengerti kalau guru tidak mengerti. Apa maksudmu? Tanya Yi Feng sambil meletakkan gelas anggurnya. Tuan tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun Tuan berpengalaman, Anda tetap saja seekor anjing. Zhong Qing menjelaskan, jadi anjing-anjing lajang tidak dapat memahami penderitaan saya, itu seharusnya wajar. Hei, kau kecil, yang mengolok-olok tuanmu. Yi Feng merasakan tusukan di dadanya. Dalam kemarahannya, dia menamparkan kepala Zhong Qing. Zhong Qing memegangi kepalanya yang kesakitan, dan bertanya dengan sedih, Guru, mengapa Anda memukul saya? Katakan padaku dengan jelas, apa yang sebenarnya terjadi? Kata Yi Feng dengan wajah muram. Begitulah, Meng Tian terus menggangguku beberapa kali sehari. Zhong Qing berkata dengan wajah merah, itulah sebabnya, dalam perjalanan ke sini, kakiku terasa lemas. Mendengar ini, Yi Feng akhirnya menyadari. Tapi tiba-tiba, dia merasa sedikit sedih untuk murid kecilnya. Sialan, beberapa kali dalam sehari, apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan manusia, atau semua orang di dunia ini memang begitu ganas?
Gagasan bahwa Yi Feng baru saja bangkit, bertanya-tanya apakah dia harus mencarikan menantu bagi Zhong Qing, segera sirna. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahannya. Jadi, apakah ini alasanmu ingin pergi secepat ini? Tanya Yi Feng. Dengan baik, Zhong Qing mengangguk dengan susah payah, dan berkata dengan canggung, jadi aku memberitahu Meng Tian bahwa ada sesuatu yang terjadi di kota Pingjiang, jadi kita harus berpisah untuk sementara waktu. Sulit bagimu. Yi Feng menepuk bahu kurus murid kecilnya, mendesah, dan dengan lembut menghiburnya, tapi jangan takut, saat kau kembali ke kota Pingjiang, aku akan menyiapkan sesuatu untuk memulihkan tenagamu dan menjaga kejantananmu. Terima kasih, Guru. Akhirnya, wajah Zhong Qing dipenuhi senyum lagi. Tepat pada saat itu, seorang wanita berpakaian hitam masuk ke penginapan. Ia memiliki kecantikan yang tiada taraf, perawakan tinggi besar, 3.000 kain sutra hijau melilit di bahunya, membawa semerbak wangi harum, sepasang kaki jenjang di kedua sisinya, diikat dengan tali hitam melingkar, memberikan dampak visual yang berbeda. Penampilannya, sontak saja si abang babi itu menarik perhatian banyak orang yang tengah makan di rumah makan tersebut. Maaf, tidak ada kursi yang tersedia saat ini. Si kecil kedua buru-buru berlari dan berkata dengan malu. Oh, apa yang harus aku lakukan? Suara menawan datang dari wanita berpakaian hitam, dengan pesona yang melekat. Nona, mengapa tidak datang ke sini? Nona, kemarilah, kemarilah. Nona, saya akan minggir untuk memberi ruang bagi Anda untuk duduk. Nona, sisi ini lebih baik. Mendengar tidak kebagian tempat duduk, mereka yang memperhatikan wanita itu pun langsung antusias dan silih berganti memberikan undangan. Mendengar ini, mulut wanita berpakaian hitam itu sedikit melengkung. Setelah menyamarkan dirinya, dia sengaja berdandan, dan memilih periode waktu tanpa lowongan agar dapat memperoleh efek semacam ini. Dan efeknya, itu jelas sekali. Namun, dia meremehkan undangan orang-orang tersebut. Dia sedang menunggu undangan dari guru dan muridnya di dekat jendela. Dia tidak percaya bahwa sementara orang lain di restoran itu telah memberikan undangan kepadanya, pasangan guru dan murid ini akan membuat pengecualian.